Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil laporan wawancara guru biologi dengan Ibu Ngainin Badriah. Anggota kelompok kami berisi saya sendiri yaitu Pustato Kurniana dan dua rekan saya, Kris Marianti Wibowo dan Bindi Ariska. Ini merupakan foto dari subjek wawancara kami yaitu Ibu Ngainin Badriah. Seperti yang sudah saya katakan, nama guru yang kita wawancara yaitu Ibu Ngainin Badriah. Latar belakang pendidikan dari guru yang kita wawancarai yang pertama yaitu berasal dari SDN Kurung Rejo 3, Madrasah Sanawiyah Tanjung Tani, Madrasah Aliyah Negeri Kediri, S1 Pendidikan Biologi UM, S2 Manajemen Pendidikan STIE Malang Kuseswara Malang. Alasan memilih menjadi seorang guru biologi adalah Ibu ingin mengamalkan ilmu mencerdaskan anak bangsa dan ingin mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Berapa lama sudah menjadi seorang guru biologi dan di sekolah mana saja pernah mengajar menjadi guru biologi? Ibu Ngainin Badriah sudah mengajar sejak tahun 2003, sehingga setelah 17 tahun Ibu Ngainin Badriah telah mengajar. Di sekolah mana saja pernah mengajar, yaitu yang saat ini di SMA Zaha 4 Pakuniran, di SMA N1 Papongan Situbondo, dan yang terakhir yaitu di SMP N1 Pakuniran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kris Marianti akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Nah, pada pertanyaan yang kelima, yaitu bagaimana pandangan Ibu mengenai karakteristik pembelajaran biologi dibandingkan dengan pembelajaran lain di sekolah. Nah, Ibu Badriah menuturkan bahwa biologi merupakan pembelajaran yang menarik dibandingkan dengan pembelajaran yang lainnya. Karena dalam pembelajaran biologi, siswa terlibat langsung dengan kehidupan. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam tubuh kita pun juga tersistem. Seperti kita mempelajari mengenai sistem pencernaan, sistem ekspresi, sistem indera, dan lain sebagainya. Selain itu, pembelajaran biologi juga mempelajari interaksi makhluk hidup, baik tumbuhan, hewan, ataupun manusia. Sehingga dengan mempelajari biologi ini bisa meningkatkan rasa syukur kita sebagai makhluk ciptaan Allah karena telah menciptakan beragam makhluk dengan baik dan sempurna. Kemudian pada pertanyaan yang keenam yaitu bagaimana pandangan Ibu mengenai perbedaan karakter pembelajaran zaman sekarang dengan beberapa tahun yang lalu? Nah, jadi tidak dipungkiri bahwa pendidikan juga berkembang seiring berkembangnya zaman dan juga akan mempengaruhi karakter pembelajarannya. Di zaman sekarang, karakter pembelajaran sudah sangat baik dengan dilihat dari banyaknya metode pembelajaran yang dapat diterapkan. Kemudian, semakin banyak juga model pembelajaran yang bisa digunakan. Alat media pembelajaran juga semakin lengkap dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Dapat dilihat pula bahwa pada zaman dahulu juga masih sangat terbatas untuk menerapkan model serta metode pembelajaran dan alat praktikum pun juga masih seadanya dan terbatas. Nah, kemudian Ibu Badriah mengungkapkan bahwa untuk karakteristik siswanya cenderung lebih baik dibandingkan zaman sekarang. Jadi untuk karakter siswa zaman dulu itu lebih baik dibandingkan dengan zaman sekarang. Nah, ini memang dapat kita lihat bahwa pada zaman sekarang karakteristik peserta didik juga sudah mulai berubah, cenderung malas dan memiliki moral yang cenderung menurun. Hal ini itu juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu teknologi. Kemudian pada pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara Ibu untuk mengembangkan kompetensi kepribadian seperti menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap dan sebagai teladan bagi peserta didik.
mengevaluasi kinerja diri sendiri, mengembangkan diri berkelanjutan. Nah, jadi ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pendidik, yaitu kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, dan juga kompetensi keprofesionalan. Nah, menurut Ibu Badria, untuk mengembangkan kompetensi kepribadian, kita itu harus memiliki rasa ingin memperbaiki diri dengan cara introspeksi dan juga dengan menanyakan kepada siswa dalam pembelajaran yang dilaksanakan, apakah siswa sudah senang atau kurang dalam mengikuti pembelajaran. Nah, jika siswa kurang menyukai, maka guru itu harus melakukan perbaikan, baik dalam metode ataupun model yang bisa diterapkan di dalam kelas. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara ibu untuk mengembangkan kompetensi sosial seperti berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik dan wali murid, kemudian berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan tingkat lokal, regional maupun nasional, dan memanfaatkan teknologi informasi. Jadi, kompetensi sosial itu kan merupakan hubungan antara guru dengan siswa ataupun juga dengan wali murid. Nah, yang dapat terjalin dengan baik. Ibu Badria menuturkan bahwa untuk mengembangkan kompetensi sosial guru dengan siswa itu harus bisa sedekat mungkin dengan peserta didik, yakni tanpa adanya jarak. Nah, salah satu caranya yaitu dengan selalu berkomunikasi, baik yang dapat dilakukan di kelas saat mengajar ataupun juga di luar kelas. Sedangkan untuk menjalin hubungan dengan wali murid dapat diadakan pertemuan rapat ataupun membuat grup WhatsApp, sehingga sangat memungkinkan guru dan wali murid untuk berkomunikasi tentang kemajuan anaknya di sekolah. Ya, saya sebagai penyaji ketiga akan meneruskan hasil wawancara yang telah kami lakukan. Pada pertanyaan ke-9, bagaimana cara ibu untuk mengembangkan kompetensi pedagogi seperti memahami gaya belajar peserta didik, cara melaksanakan pembelajaran di kelas, cara mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran, itu bagaimana? Jawaban dari Ibu Badriah yaitu cara yang ditempuh untuk mengembangkan kompetensi pedagogik yaitu dengan mengikuti kegiatan-kegiatan seperti MGMP, musyawarah guru mata pelajaran, workshop seperti PKP, peningkatan kompetensi pembelajaran, serta mengikuti beberapa kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi pedagogik. Selanjutnya, pertanyaan ke-10, bagaimana cara ibu untuk mengembangkan kompetensi keprofesionalan seperti menguasai substansi bidang studi dan metodologi keilmuannya serta meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas? Jawaban dari Ibu Badriah itu sama seperti pertanyaan sebelumnya, yaitu dengan mengikuti MGMP serta workshop untuk PKP, peningkatan kompetensi pembelajaran, dan juga bisa menambah materinya dari jejaring sosial, media sosial, dan mengembangkan ilmu lewat internet, lewat Google seperti contohnya. Nah, kemudian pertanyaan ke-10, bagaimana persepsi ibu tentang MGMP dan bagaimana pengalaman ibu mengikuti MGMP? Nah, jawabannya MGMP merupakan kegiatan yang sangat membantu guru dalam hal memecahkan berbagai macam masalah baik secara profesional maupun pedagogik. Karena memang di dalam MGMP itu semuanya dibahas dan diselesaikan jika ada masalah di dalamnya. MGMP sendiri ini juga sangat membantu kegiatan guru dalam hal mengembangkan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, pernahkah Ibu melakukan lesson study dalam pembelajaran biologi? Apakah bagaimana persepsi dan juga bagaimana persepsi dan pengalaman Ibu tentang lesson study? Ternyata Ibu Badriah itu belum melaksanakan lesson study sehingga belum memiliki persepsi pengalaman tentang lesson study. Pertanyaan terakhir, bagaimana harapan Ibu untuk masa depan tentang kebijakan sekolah maupun pemerintah? Ibu Badriah ini menjawab, mudah-mudahan harapannya itu sekolah
bisa semakin hari semakin maju sesuai dengan kebijakan Menteri Pendidikan saat ini, Bapak Nadiem Makarim, yang beliau itu lebih setuju bahwa mata pelajaran itu tidak perlu dikurangi, namun konten dalam pelajarannya yang dikurangi, karena memang konten atau materi dari berbagai mata pelajaran itu yang disampaikan terlalu banyak dan tidak sesuai dengan waktu yang tersedia. Nah, itu tadi hasil wawancara dari kelompok kami. Yaitu refleksi. Refleksi dari saya sendiri yaitu untuk menjadi guru, kita harus menjaga interaksi dan komunikasi dengan berbagai pihak seperti guru dengan siswa, guru dengan wali murid, dan guru dengan guru itu sendiri. Sedangkan interaksi guru dengan wali murid seperti yang dilakukan oleh Bu Badriah, guru dapat melakukan kegiatan rapat dengan wali murid untuk memantau peningkatan siswa pada pembelajaran, atau yang lebih efektif, guru dan para wali murid dapat membentuk grup WhatsApp sehingga sangat memungkinkan guru dan wali murid berkomunikasi tentang kemajuan siswa kapan saja tanpa terikat oleh waktu. Jadi kan kalau misalnya kita pertemuan itu kan kapan, gak semuanya orang bisa sih. Tapi kalau misalnya guru membuat grup WhatsApp antara guru dengan guru dengan wali murid itu sendiri, di mana saja dan kapan saja guru itu bisa mengkomunikasikan apa saja yang terjadi pada siswa itu sendiri gitu. Jika interaksi guru dengan guru itu seperti contoh, guru dapat membentuk kelompok seperti kelompok MGMP yang pada kegiatannya dapat membantu guru dalam hal memecahkan berbagai macam masalah dalam pembelajaran yang dilakukan pada guru di MGMP. Refleksi selanjutnya akan diterangkan oleh Krismarianti Wibowo. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil refleksi saya. Nah, yang pertama yaitu sebelum melakukan wawancara dengan Ibu Badriah, saya memiliki persepsi bahwa guru biologi pada zaman dahulu memang cenderung melaksanakan pembelajaran yang hanya dengan metode konvensional saja seperti ceramah. Karena yang saya lihat dari pengalaman sewaktu SMA, cenderung beberapa guru biologi selalu melakukan metode ceramah dengan materi biologi yang cukup banyak. Nah, hal ini juga akan berpengaruh terhadap pemahaman materi dari peserta didik. Jadi, seringkali pembelajaran tidak bermakna karena siswa merasa bingung dengan materi yang banyak, dan guru juga akan merasa kebingungan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Hal ini juga saya rasakan sebelum di SMA. Dengan materi yang cukup banyak itu, sehingga siswa kurang mampu untuk memahami pembelajaran dan juga dapat berpengaruh terhadap hasil belajar. Nah, untuk mengatasi permasalahan yang ada di kelas itu, guru juga dapat mengikuti forum MGMP dan workshop untuk mengupgrade diri, seperti yang dilakukan oleh Ibu Badriah yang disampaikan saat kami wawancara bahwa beliau sering mengikuti kegiatan MGMP karena menurutnya hal ini itu sangat bermanfaat dan dapat melakukan sharing dengan guru mapel biologi yang lain. Juga dengan mengikuti workshop dapat melatih dan mengupgrade diri untuk dapat menjadi pendidik yang profesional. Nah, setelah melakukan wawancara dengan Ibu Badriah, saya merasa senang dengan pilihan saya dari awal yang sudah saya canangkan sebelum pendaftaran SNMPTN itu, bahwa saya ingin menjadi seorang guru. Jadi, keinginan untuk menjadi seorang guru itu bukan semata-mata karena gaji ataupun hal semacamnya, karena memang kita berpikir bahwa dengan menjadi seorang guru kita mengamalkan ilmu, kita memberikan materi apa yang kita dapat untuk bisa kita sharing kepada peserta didik. Nah, begitu juga yang dikatakan Ibu Badriah dalam wawancara ini. Beliau sangat senang menjadi seorang guru dan sangat termotivasi karena memang ingin mencerdaskan anak bangsa, mengamalkan ilmu yang beliau dapat, dan mendapat kemuliaan dunia dan akhirat.
Untuk kedepannya, sebagai seorang calon guru, saya berniat untuk lebih rajin lagi dalam mengikuti pembelajaran dan lebih memperbanyak pengalaman, karena menjadi seorang guru itu amatlah berat. Memang harus memberikan ilmu yang benar kepada peserta didik, dan menjadi guru yang profesional dengan memenuhi kecakapan keempat kompetensi, serta berusaha keras untuk dapat menjadi seorang pendidik yang baik, bijaksana, dan handal. Ya, selanjutnya saya Vinda Ariska akan melanjutkan refleksi yang telah saya buat berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan. Lah, guru pada saat ini itu abad 21 itu memiliki tantangan yang jauh lebih sulit dibandingkan dulu. Semakin banyak metode, media pembelajaran, mode pembelajaran yang diterapkan, serta alat-alat yang media yang digunakan itu juga semakin lengkap. Lah, di samping itu juga karakter peserta didik itu kian mengalami penurunan. Lah, tantangan-tantangan tersebut menjadi sebuah PR bagi guru, yang mana harus bisa menerapkan metode, media, dan mode pembelajaran yang tepat bagi peserta didik. Yang kedua, karena kemerosotan karakter bangsa itu yang kian memperhatikan, sebagai guru yang mendidik itu penting sekali untuk bisa mendidik karakter bangsa menjadi memiliki berbudi pekerti yang baik serta memiliki cinta tanah air. Lah, untuk menghadapi tantangan yang ada di kelas, guru itu dapat mengikuti kegiatan seperti MGMP, musyawarah guru mata pelajaran, dan workshop PKP peningkatan kompetensi pembelajaran yang telah dilakukan oleh Ibu Badriah. Nah, menurut Ibu Badriah itu, MGMP itu merupakan forum yang menjembatani guru-guru untuk bisa saling bertukar pikiran, berdiskusi dan juga berdiskusi dengan guru biologi lainnya. Lah, kegiatan workshop itu juga sangat bermanfaat karena memperoleh pengalaman dan ilmu yang dapat digunakan untuk melatih dan mengupgrade diri untuk bisa menjadi pendidik yang berkompetensi. Dan ternyata menjadi seorang pendidik itu bukanlah perkara yang mudah karena memiliki kewajiban untuk mendidik serta memberikan ilmu yang dimiliki dengan benar kepada peserta didiknya. Nah, semoga nantinya kami itu bisa menjadi guru yang memiliki dedikasi kepada muridnya serta juga memiliki kecakapan 4 kompetensi, yaitu kepribadian, sosial, pedagogik, serta keprofesionalan. Lah, harapannya semoga anak didik yang dididik ini memiliki budi pekerti yang baik dan berkompetensi sehingga bisa memajukan bangsa Indonesia menjadi lebih baik lagi. Nah, itu tadi penyampaian materi serta refleksi dari kelompok kami. Apabila ada salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.